Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Surat Al-Baqarah ayat 28. Kenapa kamu kafir terhadap Allah padahal mulanya kamu mati? Maka Allah yang menghidupkan kamu, kemudian Allah pula yang akan mematikanmu, lalu kamu akan dihidupkan kembali, dan kepada Allah semua kamu akan dikembalikan. Surat Al-Baqarah ayat 28. Kaum muslimin dan muslimat jemaah Masjid Taqwa Muhammadiyah yang saya hormati, kita beri judul ceramah zuhur kita pada kali ini adalah akibat orang menjadi kafir. Di dunia ini lebih banyak manusia kafir daripada mukmin. Penduduk dunia saja lebih kurang 7 miliar saat ini. Yang beragama Islam lebih kurang 1,7 miliar. Yang 1,7 miliar itu tidak semua pula mukmin. Dia beragama Islam, tapi perbuatannya banyak pula yang tidak cocok dengan Islam. Perbuatan-perbuatan kafirun diikuti pula, dilaksanakan pula. Seperti dia Islam, tapi sholat enggak. Ingat kata Rasulullah SAW, man taraka sholat muta'amidan faqad kafara jiharan. Siapa yang sengaja meninggalkan sholat benar-benar kafir. Kafirun itu tidak sama dengan non muslim. Tidak ada dalam Al-Quran dikatakan non muslim, yang adanya kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Tidak ada basa-basinya. Katakan hai Muhammad, hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud. Kamu juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Wala ana a'bidu ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Saya tak akan menyembah apa yang kamu sembah, kamu juga tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Kaum muslimin, kenapa manusia menjadi kafir? Padahal kalau dia sadar, dia insaf, pasti manusia tidak mau kafir terhadap Allah. Kalau dia tahu bahwa Allah yang mematikannya dan Allah yang menghidupkannya, dan Allah pula yang matikan kembali kemudian dihidupkan kembali, kalau dia sadar pasti dia yakin la ilaha illallah. Tapi realita kenyataan di muka bumi ini lebih banyak manusia kafirun daripada muslim, mukmin, muhsin, mukhlisin dan muttaqin. Akibatnya apa? Kalau orang itu kafirun, akibatnya dia akan merasakan azab dan siksa yang akan disediakan Allah. Kita baca dalam surat Al-Baqarah ayat 24. Fa illam taf'alu walan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah wa'iddat lil kafirin. Jika kamu tidak ragu terhadap Al-Quran, benar-benar kamu tidak ragu, takutlah kamu terhadap neraka
yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, disediakan neraka tersebut untuk orang kafir. Ini jelas ayatnya. Kita tambah lagi ayat yang kita diungkapkan Allah dalam surah Al-Bayyinah ayat 6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab, artinya datang kepadanya kitab Injil, datang kepada kitab Zabur, datang kepada kitab Taurat, tapi kafir dengan Al-Quran, kafir dengan Allah, kafir dengan Islam, kafir dengan Nabi Muhammad. Dan begitu pula orang-orang musyrik yang mempersekutukan Allah, tempat mereka nanti neraka jahanam, mereka akan kekal di dalamnya. Itulah manusia yang seburuk-buruk bentuk. Itulah kaum muslimin, kita kalau memang Islam, marilah Islam yang kafah, Islam yang sempurna. Jangan menjadi manusia kafirun. Itulah ayat Allah ingatkan kita dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara kafah, secara totalitas, secara sungguh-sungguh, secara sempurna. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu bagimu adalah musuh yang nyata. Kita baca lagi dalam surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, benar-benar bertakwa terhadapnya, dan jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan muslim, dalam keadaan Islam. Sampai kapan? Sampai akhir hayat, detik-detik berpisahnya roh dengan jasad, kita tetap mengaku beragama Islam. Itulah pernyataan kita yang harus dipertahankan terus. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Aku redha Allah Tuhanku, aku redha Islam agamaku, aku redha Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi dan rasulku. Pernyataan ini tidak sekedar ungkapan dengan lidah, tapi harus dibuktikan dalam perbuatan kita sehari-hari, kepatuhan dan ketaatan kita kepada Allah. Maka kita syukurilah yang sudah menyatakan Islam agamanya. Mari kita laksanakan ajaran Islam itu dengan baik. Jangan kita separuh beragama Islam hanya sekedar KTP, tapi perbuatan tidak mencerminkan Islam. Kalau ada yang seperti itu, datua tumanggu amanya padi, padi di jamu buki biawa, Islam tangguang kapi yang tak jadi, masuk neraka pada nawa, sengsara badan, binasa badan. Mari kita buktikan, sekali Islam tetap Islam dimanapun kita berada. Walaupun godaan banyak, tantangan banyak yang menggoda-goda merayu kita untuk berbuat maksiat, berbuat yang biadab, terkutuk, mari kita tetap berpegang teguh dengan Allah dimanapun kita berada. Apalagi dibujuk menjadi orang kafir, orang yang anti Islam, orang yang tidak mau Islam. Jangan. Banyak orang tergiur karena dia selama ini mengaku Islam tetapi menjadi murtad. Sudah banyak kasus yang terjadi. Mudah-mudahan diri dan keluarga kita tidak ada yang menjadi kafirun. Mari kita kontrol akidahnya, keimanannya, tetaplah istiqamah sampai kapanpun dan dimanapun. Semoga Allah meridai kita semua. Terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.